Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan sekarang kita masih adab bersama atau terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang di poin ke-20 ya. Tentang adab kepada Nabi. Penulis mengatakan wafaqahullah, di antara adab terhadap Nabi adalah tahkimu syar'ihi sallallahu alaihi wasallam wal ihtikam ila sunnatihi. Berhukum dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil hukum kepada sunnahnya. Kemudian wa ja'lu sunnatihi asasu hadhil hayah allati taqumu 'alaiha. Menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas, fondasi kehidupan ini, yang mana kehidupan tersebut tegak alaiha, di atas. Kemudian watar takizu ilaiha, fokus dengannya, betul-betul ya, serius. Kemudian fahya, sunnah tersebut adalah al-marji', tempat rujukan, walaihal amal, dan di atasnya sebuah amal dibangun. Wabiha al-uswah wal qudwah, dan dengannya uswah qudwah, teladan. Dia juga rujukan indan niza', ketika terjadi wal ikhtilaf, terjadi perselisihan, percekcokan, perselisihan fi qadaya al-aqidah, dalam pemutusan atau hal-hal yang berkaitan dengan akidah, fikih, awil iktisad wal muamalat, hubungan ekonomi, muamalah, awil munakahat, tentang pernikahan, awil siyasah, atau politik, au ghairi dzalik, atau selainnya. Jadi kita menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rujukan hukum, sebagai pondasi yang membangun kehidupan kita. Kita hidup berdasarkan tuntunan dari sunnah tersebut. Ya, sunnah di sini maknanya bukan sekedar artian sunat. Sunnah di sini apa-apa yang dilakukan, diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan sunnah tersebut sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran. Ya, kalau ada masalah, kita kembalikan kepada sumber yang kedua ini, itu sunnah. Baik dalam perkara akidah, fikih, ekonomi, kemudian pernikahan,
masalah rumah tangga, masalah politik, dan selainnya. Jangan sampai kita sudah dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menjadikan bimbingan tersebut sebagai pedoman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lengkap ya, menyampaikan agama ini, lengkap tidak tersisa, jelas. Tinggal kita bagaimana mempelajarinya dan tunduk. Yang repot itu biasanya orang tidak mau tunduk. Kalau yang faham itu, yang yang mengetahui itu banyak. Tapi bagaimana menerapkan dalam segala aspek kehidupan. Kehidupan kita secara agama, secara sosial. Bagaimana sunnah ini dijadikan rujukan, dasar, asas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikanmu hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi seseorang itu dianggap tidak beriman, tidak sempurna imannya kalau dia tidak menjadikan Nabi sebagai hakim, pemutus di dalam urusan yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dari apa yang kau putuskan dan mereka menyerah, tunduk, pasrah dengan sebenar-benarnya. Jadi hidup itu bukan apa yang kita mau, apa yang enak menurut kita. Tapi dalam hidup itu apa yang sesuai dengan syariat. Kadang banyak yang kita rasa enak, tapi menurut syariat itu kurang baik, tidak benar. Ada juga yang menurut kita tidak enak, tapi itu dianjurkan oleh syariat. Kita jangan protes dengan keputusan tersebut. Karena Allah Maha tahu kebaikan dari syariat yang Allah tetapkan. Makanya tugas kita tuh taslim. Taslim itu tunduk, menyerah, menerima, suka atau tidak. Jangan sampai kita hanya yang kita suka saja. Kalaulah hidup ini semau kita, ya. Terus apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul? Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul agar membimbing hidup manusia, agar manusia hidup tidak semau masing-masing. Makanya di antara akhlak atau karakter yang harus dirubah dalam diri seseorang, ya, adalah mengikuti hawa nafsunya. Itu harus dirubah. Kemudian ananiyah, yang penting enak sendiri. Itu dirubah. Jadi hidup itu bukan harus selalu yang kita mau, sejalan dengan yang kita ingin. Kadang ada hidup itu yang tadi kita rasa tidak enak, tapi banyak hikmah di balik semua itu. Kemudian Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu ulama dan umara. Ulama yang komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Kita turut
kepada mereka selama tidak menyuruh kepada maksiat. Kalau menyuruh kepada yang dosa, kita tidak turut. Tidak ada turut kepada makhluk dalam berbuat dosa kepada Allah. Fa'in tanaza'tum fi syai' dan jika kalian berselisih, bercekcok dalam suatu perkara, farudduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Kembalikan itu artinya cari solusinya dari Al-Quran. Cari solusinya. Ilallah, kepada Allah maksudnya Al-Quran. Wa Rasul dan Rasul maksudnya sunnah. Kembalikan hal tersebut. Cari penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah lebih baik dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita ingin solusi yang terbaik dunia akhirat, cari di Al-Quran dan Sunnah. Itu terbaik bagi kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun hati kita berat. Tapi ingat. Hidup ini bukan di dunia saja. Bisa jadi yang benar itu berat menurut kita. Tapi di akhirat membahagiakan. Di akhirat membahagiakan. Baik. Ma'al hadari kullal hadar. Disertai berhati-hati. Waspada. Minat tiba'i sunnatin ghairi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari mengikuti sunnah selain sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ngikutin sunnah ajaran syariat selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak orang yang melakukan misalnya. Walaupun diajak oleh seorang Habib, Syekh, Ustadz. Kalau hal tersebut keluar dari sunnah Nabi, jangan diikuti. Jadi jangan ikut-ikutan agama itu. Jangan ikut-ikutan yang tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalian jangan bertindak, berucap yang kalian tidak tahu ilmunya. Jadi jangan ikut-ikutan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama itu penting kita waspada, ya. Tidak asal-asalan. Tidak mengikuti sunnah selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam au hadiyin ghairi hadihi sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti petunjuk selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au musawamah, au musawah, au musawati, atau menyamakan hadi ahadin, petunjuk seseorang, minasyarqi awil gharb, baik dari belahan timur dan barat, bihadihi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menganggap ada petunjuk yang sama dengan petunjuk Nabi. Nah, itu nggak boleh. Fadlan, terlebih lagi, apalagi an taqdimihi au tafdilihi alaihi, dari mengutamakannya atau mengunggulkannya alaihi, mengalahkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyamakan saja tidak boleh. Apalagi mengedepankan, melebihkan petunjuk lain selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kadang ada riset, ada pendapat misalkan. Lebih percaya kepada orang-orang yang disebut dengan orang yang pintar, yang cerdas. Tapi ketika diberikan dalil dari Al-Quran dan hadis itu dibantah. Padahal yang namanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu benar sumbernya dan benar memahaminya, itulah kebaikan bagi kita. Tidak ada solusi, tidak ada petunjuk yang lebih benar daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ke-21, haram ya, al-gulu, berlebihan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai, mengagungkan Nabi, tapi jangan berlebihan. Bagaimana biziyadati fi madhihi, misalkan dengan menambah di dalam memujinya, memuji Nabi berlebihan. Fauqa ma yajibu lahu sallallahu alaihi wasallam, di atas atau melebihi apa-apa yang diwajibkan, apa-apa yang mesti baginya. Cukup kita memuji Nabi dengan bersalawat. Au biraf'ihi ila maqamil uluhiyah awir rububiyah, atau mengangkat beliau kepada kedudukan ilah dan rob. Jadi menyembah Nabi, minta sama Nabi, menganggap Nabi bisa menyembuhkan penyakit, menganggap Nabi bisa memperlancar usaha, menaikkan jabatan. Tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah, hamba Allah, manusia yang sama-sama punya tugas ibadah kepada Allah. Tapi Nabi juga Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan. Jangan jadikan Nabi seolah-olah istimewa, bisa mengatur alam raya ini. Tidak. Bisa mengatur nasib kita. Ya. Yang mengatur alam raya, nasib kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW tidak bisa. Walaupun beliau makhluk yang paling mulia di muka bumi. Tapi beliau tidak bisa. Tidak boleh disembah. Tidak boleh diminta. Misalkan kita bilang, ya Rasulullah, sampaikan pesan saya kepada Allah gini, 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 gini. Ya. Lihat. Waminal guluwi fihi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk berlebihan di dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-istighasatu bihi min dunillah. Istighosah, minta tolong, minta tolong dengan Nabi kepada selain Allah. Ini parah ya. Mintanya ke selain Allah melalui Nabi. Wa du'auhu min dunillah. Berdoa kepadanya kepada selain Allah. Kemudian ucapan madadun ya Rasulullah. Madadun ya Rasulullah itu maknanya madadun, pertolongan, mohon bantuan ya Rasulullah. Tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terpisah dengan dunia. Tapi sholawat kita sampai. Tapi kalau kita minta tolong kepada beliau itu tidak boleh.
Wa kullu dzalika, dan semua itu minasyirkil akbar, termasuk syirik besar, perbuatan syirik, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ghuluwi fihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk gulu di dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tawassul bi jahihi indallahi ta'ala. Tawassul, menjadikan pelantara bijahihi, dengan jahnya Nabi. Jah itu pengaruh, kedudukan, kehormatan. Kita misalkan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi saya minta ini. Nah, itu nggak boleh. Kalau minta langsung kepada Allah, tidak perlu melalui pelantar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Tidak perlu kita melalui pelantara. Katanya kita banyak dosa. Gak mungkin minta langsung kepada Allah, katanya. Harus lewat Nabi dulu. Itu pemahaman mereka. Kita memahami berdoa itu langsung kepada Allah. Tidak perlu melalui pelantara siapapun. Baik, di sini disebutkan melalui pelantara Nabi saja tidak boleh, apalagi melalui pelantara makhluk biasa, orang-orang yang dianggap soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa. Kita dilarang bertawasul dengan beliau, apalagi selain beliau, lebih-lebih dilarang lagi. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, as'aluka bijahi rasulik, aku memohon kepadamu ya Allah dengan jahnya Rasulmu. Wa huwa minadz dzara'i al-muharramat. Ini termasuk pelantara, penghantar yang diharamkan. Tidak boleh, ya. Kalau minta langsung kepada Allah. Dulu para sahabat langsung minta kepada Allah, padahal Nabi masih ada. Berdoa sendiri. Contoh, ya, salah satu contoh. Ada seseorang yang beres sholat, terlihat qomat kamit. Berdoa tapi pelan. Lalu dihampiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi mendengar orang itu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Lalu Nabi bertanya, kamu hanya berdoa itu, katanya. Isi doamu hanya minta surga dan agar selamat dari neraka? Iya, kata orang itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya pun semestinya setiap orang pun itu yang dipinta. Ya. Orang ini berdoa minta surga dan berlindung dari neraka. Nabi menyetujui perkara itu. Langsung mintanya kepada Allah. Tidak, ya Rasulullah mintakan surga untukku kepada Allah. Tidak. Orang itu langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini ada hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqul alal minbar. Ibnu Abbas mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata di atas mimbar berkhutbah. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni kama aturatin nasara ibnu Maryam. Janganlah engkau menyanjungku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Artinya jangan berlebihan sehingga menjadikan seperti Tuhan, seperti ilah, seperti Rob. Lalu kata Nabi, fa innama ana abduh.
Tidak lain, aku hanyalah hamba Allah, hambanya. Fakulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh. Abdullah dan Rasulnya. Nah, ini perkataan pujian yang sudah cukup kepada Nabi. Ya, hamba Allah. Kadang kita pede, saya hamba Allah. Kalau ada orang, kadang orang tuh pede, saya hamba Allah. Padahal predikat hamba Allah itu mulia sekali. Kalau dia benar hamba Allah, seberapa jauh dia mau diatur oleh Allah. Kalau dia mengaku saya hamba Allah, tapi masih tidak mau diatur oleh syariat Islam, kehidupannya, ibadah juga jarang, ya. Bagaimana dia bisa menjadi hamba Allah? Hamba Allah itu di antara cirinya tunduk patuh. Baik. Kemudian ada hadis lagi, wa Abdullah ibni As-Sikhiri radhiyallahu an qala in talaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah SAW faqulna anta sayyiduna. Nah, ini anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Faqala Nabi menjawab astagfirullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid adalah Allah. Sayyid itu tuan. Nabi ketika disebut sayyid, Nabi menganjurkan sayyid itu Allah. Qulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna qawla. Nah, ini pujian. Kau adalah yang paling mulia, yang paling agung. Dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau senang? Tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu biqaulikum." Ucapkanlah dengan ucapan kalian. Au ba'di qaulikum, atau sebagian ucapan kalian. Sebenarnya jangan berlebihan. Wala yastajriyannakumus syaitan. Janganlah syaitan mempermainkan kalian. Janganlah syaitan iya. Kemudian rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i fil Kubra an Anas radhiyallahu anhu nahuhu wa fihi anna Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Anna Abdullah wa Rasul. Aku adalah hamba Allah dan Rasul. Wa ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkatku fawqa manzilati, di atas kedudukanku, allati anzalani ha Allah, yang Allah mengangkatkannya untukku. Allah menyebut beliau sebagai hamba, orang yang paling patuh. Allah juga menyebut beliau sebagai Rasul, utusan, yang menyampaikan risalah. Itulah kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah itu 21 adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita lihat, inti dari adab kepada Nabi itu ittiba, mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan. Mengikuti sunnah beliau, membela beliau, tidak mengutamakan sunnahnya orang lain.
Baik, itu adab terhadap Nabi. Sekarang kita di bab 3, al-adabu ma'al Qur'anil Karim, adab bersama Al-Qur'an. Ini cocok pembahasan ya. Apalagi kita sekarang di Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini syahrul Quran. Quran diturunkannya Al-Quran. Minal adabil muhimmati ma'al Qur'anil Karim mayali. Di antara adab yang penting bersama Al-Qur'anul Karim adalah sebagai berikut. Di antara adab yang penting. Yang pertama apa? Al-imanul kamil. Keimanan yang sempurna. Ya. Bi anna Al-Qur'anul Karim kitabullah Ta'ala. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab Allah Ta'ala. Alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan sebagai petunjuk, warahmah, dan kasih sayang. Jadi Al-Quran ini sebuah kitab, sebuah buku, tulisan. Ya, isinya petunjuk dan kasih sayang. Dan itu kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Dibentukkan dalam sebuah mushaf, dalam sebuah buku. Tapi esensinya itu kalamullah. Panduan, petunjuk bagi kita dan kasih sayang. Artinya, isi Al-Quran itu semuanya baik menurut Allah. Semua isinya menjadikan kita terbimbing. Wa annahu hidayatun linnas. Dan bahwasanya Al-Quran petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang beriman, seluruh manusia. Huda linnas, huda lil muttaqin. Qala ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam. Bahwasanya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman? Jadi pelajari, dipahami, dan diamalkan. Tapi kalau Al-Quran hanya dibaca, lafadznya saja, kemudian tidak diartikan, tidak mencoba memahami maknanya, itu sulit jadi hidayah. Baik. Al-imanul kamil yang kedua, keimanan yang sempurna, bi anna Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah. Ia adalah firman Allah Ta'ala. Takallama bihi Rabbul Alamin. Berbicara dengannya Rabbul Alamin. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Wa alqahu ila Jibril alaihissalam. Dan Allah menurunkannya, memberikannya kepada Jibril alaihissalam. Kemudian wa alqahu Jibril alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak boleh menganggap Al-Quran itu makhluk. Karena jika menganggap Al-Quran itu makhluk, sama saja kita dengan menganggap Allah itu makhluk. Karena Al-Quran adalah kalamullah, bagian dari Allah. Kemudian yang ketiga,
Oh ya, di sini ada faidah ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan Ramadan. Nabi SAW sering mudarosah dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Dan nampak pengaruhnya dalam diri Nabi SAW. Ketika selesai mudarosah dengan malaikat Jibril, beliau semakin baik, semakin dermawan. Di sini menunjukkan seseorang itu jika sudah belajar agama, harus ada perubahan dalam dirinya. Berusaha untuk berubah menjadi baik. Berusaha untuk berubah menjadi baik. Siapapun. Ya. Baik. Al-imanul kamil, keimanan yang sempurna, bi anna al-Qur'anul Karim huwa ayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kubra, yang besar. Al-baqiyah ila qubaila yaumil qiyamah. Yang ada, yang tetap sampai menjelang sebelum kiamat. Litakuna hujjah 'alan nasi ajmain. Supaya ayat tersebut menjadi alasan bagi manusia seluruhnya. Maksudnya apa? Kalau Al-Quran sudah turun, lalu kita tidak mau lagi taat kepada Allah, tidak mau ibadah, nanti di akhirat tidak ada alasan. Itu Al-Quran udah ada di tengah-tengah kalian. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dipahami? Nah itu hujah. Al-Quran menuntut kita. Waliyadzubillah. Jadi siapa yang sudah sampai Al-Quran kepadanya, maka sudah tegak hujah. Maksudnya nanti di akhirat nggak ada alasan lagi. Kalau kita masih tidak taat. Nggak bisa kita beralasan. Kenapa kamu nggak taat? Kita alasan A, B, C, D. Nggak akan diterima alasan itu. Karena sudah ada bukti. Al-Quran sudah diturunkan kepada kalian. Yang keempat, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti. Al-i'tiqad, keyakinan al-jazim yang pasti. Bi anna hadzal Qur'ana qad wasala ilaina kamilan. Bahwasanya Al-Qur'an ini qad wasala ilaina, telah sampai kepada kita kamilan, secara utuh sempurna. Al-Qur'an sudah sampai kepada kita secara utuh sempurna. Kama aradahullahu ta'ala, sebagaimana Allah menginginkannya. Allah ingin Al-Quran seperti apa, ya itulah yang sampai kepada kita. Wa annahu mahfudhun min ad-dhaya, dan bahwasanya Al-Quran itu terjaga dari penelantaran, peminat tahrif wa tabdil, dari penyelewengan dan perubahan. Peminat ziyadati wa nuqsan, dari penambahan dan pengurangan. Dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Benar-benar akan menjaganya. Jadi bohong kalau ada pengakuan orang-orang seperti orang-orang Syiah yang menganggap Al-Quran ini yang sampai kepada kita itu masih tersisa katanya. Belum semuanya. Nah ini bohong. Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu sudah utuh semuanya. Sebagaimana yang Allah turunkan. Terjaga. Ya. Makanya di antara keutamaan
orang yang menghafal Al-Quran adalah dipilih oleh Allah untuk menjaga kalamnya. Perhatikan baik-baik ya. Dipilih oleh Allah untuk menjaga kalamnya. Kita ya di dunia ini, kalau punya barang berharga, apakah mungkin barang berharga itu dititipkan kepada sembarangan orang? Tentu tidak. Tidak mungkin kalau kita punya barang yang berharga, yang mahal, yang mewah, kita titipkan ke sembarangan orang. Tidak. Tapi kita akan pilih dari orang-orang yang aman. Makanya penghafal Al-Quran itu pilihan dari Allah. Allah memilih kita untuk menjaga kalamnya. Dan ini keistimewaan. Makanya dikatakan ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya teristimewa. Lalu apakah kita layak mendapatkan predikat ahlul Quran? Ya dilihat seberapa dalam kecintaan kita, seberapa besar usaha kita, seberapa besar istiqomah kita membersamai Al-Quran. Kadang sebagian orang, atau bahkan mungkin banyak, seolah menghafal Quran itu bukan sebuah kemuliaan. Menganggap ada perkara yang lain yang lebih mulia dari itu. Nah ini bahaya, apalagi menganggap perkara dunia lebih berharga dari Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada bandingannya. Kalau diukur dengan dunia, terlalu hina dunia itu. Sebagai contoh, ya, satu ayat yang dibaca, itu lebih baik daripada 2 unta merah. Satu ayat. Nggak ada orang yang mampu membeli 2 unta merah, misalkan sehari. Dalam sehari, tidak ada orang yang mampu membeli unta merah dalam sehari, misalkan ribuan ekor atau ratusan ekor. Tapi baca Al-Quran, pahalanya itu besar, lebih dari sekedar unta merah. Ya, maka bersyukurlah bagi yang Allah pilih menjadi penjaga kalamnya. Sehingga kalau ada yang merubah Al-Quran itu langsung ketahuan. Satu huruf saja ketahuan. Jika diselewengkan. Baik. Yang kelima, al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang pasti, bi anna hadzal Qur'ana, bahwasanya Al-Quran ini khatamul kutub samawiyah. Penutup kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Wal muhaimin 'alaiha, dan sebagai penjelas kepadanya. Al-Quran ini penutup kitab. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Wa anzalna ilaikal kitab. Kami menurunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran. Bil haqqi musaddiqan, dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Dari kitab, juga sebagai penerang, penjelas. Terus kemudian di antara dalil Al-Quran adalah penutup kitab adalah surah
Al-Ahzab ayat 40. Tambahannya ya. Al-Ahzab ayat 40. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Maka Muhammadun aba ahadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang kalian, tapi beliau adalah seorang rasul Allah dan penutup para nabi. Apa hubungannya? Al-Quran diturunkan kepada nabi terakhir. Sehingga ketika nabi terakhir itu Al-Quran diturunkan kepada nabi terakhir. Berarti ketika tidak ada nabi, tidak ada lagi kitab yang baru. Ya, tidak ada lagi pemantapan yang tidak lagi kitab yang diturunkan setelahnya. Jadi berakhirnya kerasulan, berakhir juga penurunan kitab. Karena tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan. Sebagian ulama mengambil dalil dari surah Al-Ahzab yang 40 ya. Karena karena Nabi Muhammad itu terakhir, maka tidak ada lagi kitab setelah beliau. Karena tidak ada juga nabi setelah beliau. Ya. Kemudian makna ayat ini annahu syamilun, bahwasanya Al-Qur'an ini mencakup lima fiha, dari kandungan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya kitab-kitab sebelumnya itu sudah sebagian ajarannya sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Tapi tidak percis setiap nabi dan setiap umat ajarannya itu tidak sama. Tapi inti dari ajaran para nabi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Seperti tauhid, menyembah Allah. Wa zaidun 'alaiha wa syahidun wa hakimun 'alaiha. Menjadi penambah, bukti, dan hakim. Fama wafaqahu, apa-apa yang Al-Quran setujui, cocok, mimma fiha, dari kandungannya, fahuwa haqqun, maka itulah kebenaran. Jadi kalau ada ajaran dalam kitab tertentu dan Al-Quran juga mengajarkannya, maka itu kebenaran. Wa ma khalafahu fahuwa imma mansukhun au batilun. Dan apa-apa yang menyelisih Al-Quran, bisa jadi itu mansuh, dihapus, atau batil. Bi'tibarihi muharrafan. Karena dia dianggap menyelewengkan. Ya. Wa huwa hafidhun lima fiha min usuli asy-syara'i. Al-Quran itu menjaga dari kandungan kitab-kitab sebelumnya berupa pokok-pokok syariat. Jadi pokok-pokok syariat di dalam kitab-kitab sebelumnya sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Wa alin 'alaiha wa ghalib. Kemudian Al-Quran itu lebih unggul daripada kitab sebelumnya. Wa nasihun li ghairil muhkam fiha. Dan menghapus selain ayat yang muhkam. Fahuwa akmalul kutub as-samawiyah wa khatimuha. Al-Quran itu
kitab samawi yang paling sempurna, akmal, dan penutupnya. Jadi maksudnya gini, kan Allah menurunkan kitab itu banyak. Ada suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Semua isi kitab yang tadi disebutkan sebelum Al-Quran, ajarannya tidak berlaku lagi. Ya, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran. Isi Al-Quran ada sebagian pokok-pokok syariat yang dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Ada juga yang tidak. Ya, sehingga kita hidup di zaman sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita mengamalkan kitab selain Al-Quran, walaupun itu dari Allah. Karena yang diakui adalah Al-Quran. Sesisanya tidak diakui, gitu ya. Yang diakui itu Al-Quran, yang dipakai. Misalnya ada orang yang mengatakan, atau ada beramal tertentu. Terus kita nanya, kenapa kamu beramal seperti itu? Terus dia jawab, saya menemukan ini di dalam Injil. Nah itu nggak sah. Karena kitab yang kita sekarang pakai Al-Quran. Tapi kenapa kamu ibadah kepada Allah saja? Ini perintah ada di semua kitab. Itu betul. Semua kitab mengajarkan tauhid. Tapi tata caranya beda. Tata cara ibadahnya beda. Baik. Yang keenam, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ja'alahu, menjadikan Al-Quran kitaban mu'jizan, sebagai kitab yang mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Kejadian luar biasa yang melemahkan musuh sebagai bukti benarnya kerasulan. Kejadian luar biasa yang melemahkan musuh sebagai bukti benarnya kerasulan. Itu mukjizat. Arti aslinya melemahkan. Lil basyari jami'an. Untuk manusia seluruhnya. Wa tahaddahum. Dan Al-Quran menantang mereka. An ya'tu bimisli. Agar mereka mendatangkan semisalnya. So, dulu orang-orang di Arab itu pintar syair, bahasa Arab. Tapi mereka tidak menjadikan mereka otomatis menerima agama Islam. Ya, kepintaran mereka tidak menjadikan mereka mudah untuk menerima. Lalu ditantang oleh Allah. Ketika mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Ditantang, sok, buat. Bimislihi, seperti Al-Quran. Au bi ashri suwari misli. Atau 10 surat. Au bi surati misli. Atau 1 surat saja. Bisa enggak? Enggak bisa mereka. Di satu sisi mereka itu enggak percaya Al-Quran dari Allah. Di satu sisi mereka takjub dengan isinya. Di sisi yang lain mereka tidak beriman. Nah inilah hidayah. Hidayah itu di tangan Allah. Walau ijtama'u ala dzalik, seandainya mereka berkumpul untuk itu. Wa ana hadzal ijaz, dan bahwasanya mukjizat ini bakin ila yaumil kiamat, langgeng, kekal sampai hari kiamat. Al-Quran ada sampai hari kiamat. Beda dengan mukjizat yang lain yang sudah tiada. Ya. Tapi kita terkadang tidak merasa Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Malah menganggap biasa-biasa. Menganggap ada yang lebih luar biasa. Nah ini bahaya pengagungan kita kepada Al-Quran kurang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan, membuat seperti Al-Quran ini. Seandainya ya, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka saling menolong atas sebagian. Nggak bisa. Kemudian Allah juga berfirman, am yaquluna iftarah, mereka berkata Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Ini tuduhan orang kafir dahulu. Alasan mereka nggak mau beriman. Dijadikan alasan, itu mah ciptaan Nabi. Apain turut? Itu prinsip orang-orang kafir. Qul fa'tu bi asyri suwarin misli. Katakanlah, buatlah, datangkan 10 surah mislihi, sepertinya yang dibuat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silahkan ajak yang kalian mampu selain Allah jika kalian benar. Ini ditantang. Ditantang supaya bikin seperti Al-Quran atau datangkan 10 surat. Bahkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran, terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran, datangkan bi suratin min misli, satu surah saja sepertinya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan ajak orang-orang yang bisa membantu kalian selain Allah, saksi-saksi kalian, jika kalian benar. Baik, sampai poin 6. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Poin 7 dan seterusnya. Demikian kajian kita untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik dalam beramal, juga memudahkan kita mengisi waktu-waktu terbaik kita di bulan Ramadan ini dengan amal ketaatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.